Ya, jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kalian akan menuliskan peraturan yang harus dilakukan di dalam kelas. Nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya, nanti Bapak bagikan lembaran kertas yang ada di dia. Dan kalian menuliskan peraturan yang akan dilakukan di dalam kelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Ya, nanti ya, jadi tuliskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nanti kalian akan menuliskan peraturan tersebut. Dan apa akan berikan lembaran kertas berwarna, kemudian nanti dijadikan pada kertas yang sudah bapak di atas. Sudah siap? Sudah siap? Ada suara. Tapi kan jangan malah tulis dari yang bagian tidak tertempel itu bagian belakang supaya bisa tertempel nanti di papan. Tinggal lemnya yang mana lemnya? Silakan tuliskan peraturan di dalam kelas. Tulis namanya.
tertera nama panggilannya. Nah, silakan tulis peraturan yang ada yang dilakukan di dalam kelas. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam kelas. Kita sepakati aturan di kelas. Apa aturan-aturan yang kita akan lakukan di dalam kelas. Nama, kalau tidak cukupi nama pendek saja. Menyampingnya, kertasnya menyamping, lemnya itu di samping. Perhatikan lemnya. Menuliskan begini. Perhatikan lemnya. Bagian belakang lemnya, bagian belakang. Nah, silakan tuliskan. Begini kan, begini. Maksimal 3. Sudah? Malah yang sudah silakan tempel. Bisa menyamping, bisa nggak boleh bisa. Kalau sudah silakan tempel di atas.
Sebentar cepat. Akan buat kesepakatan apa yang boleh dilakukan setelah apa yang tidak boleh. Silakan tuliskan. Mengubah peraturan yang kalian sudah berikan atau menjadi keyakinan kelas. Apa yang diyakini baik dilakukan di dalam kelas. Jangan lupa ya. Kita akan mengubah kalimat kalian menjadi kalimat positif. Kalau kalimat positif, kalau lawannya adalah kalimat negatif. Namanya kalimat negatif menggunakan kata tidak dan jangan. Ya, itu namanya kalimat negatif. Sekarang kita akan ubah. Nah, contohnya tadi yang pertama, tidak mengejek. Kita ubah kalimatnya. Tidak mengejek. Berarti kalau kita tidak mengejek, berarti yang kita lakukan adalah tidak mengejek. Kalau tidak mengejek itu berarti apa? Kalau tidak mengejek berarti dia apa itu teman-teman? Tidak diapain kalau tidak dijunjung itu teman-teman? Hah? Tidak diapain? Berarti kita menghormati teman kelas. Ya, menghormati. Kalau menghormati berarti tidak boleh mengejek, macam-macam, ya, mengganggu, sama semua itu. Ya, berarti kalau tidak mengejek berarti keyakinan kelas kita adalah menghormati teman kelas. Ya, kata maksudnya tidak mengejek, tidak berkelahi, tidak mengganggu. Hal itu semua adalah bagian menghormati teman kelas. Kalau temannya lagi bicara, dengarkan, tidak dipotong, tidak diejek. Hal itu namanya menghormati teman kelas. Dan kemudian pikir setiap hari apa kalimat keyakinan kelasnya. Kalau dilakukan berarti apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan harus dilakukan. Berarti yang lain kalau melakukan berarti mengerjakan atau melaksanakan. Melaksanakan. Pikir. Kemudian membantu teman. Apa keyakinan kelas itu membantu teman? Membantu teman. Tolong tadi. Jangan saja mau tolong tapi tidak mau. Ya. Jangan saja mau tolong tapi tidak mau. Kemudian memahami tidak itu di dalam kelas. Tidak itu berarti apa yang dilakukan pada tidak itu? Kalau tidak itu, apa yang lain tidak ada?
kalau suasananya kalau tidak kacau nyaman. Kalau nyaman itu disebut dengan menjaga. Kalau tenang tidak kacau itu namanya tertib, menjaga ketertiban kelas. Ya, tidak ribut, tidak mengganggu teman, tidak bersuara, tenang. Ya, siap untuk belajar. Ya, selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, apa kalimat keyakinan kelas? Hah? Apa? Menjaga kebersihan dan lingkungan. Jangan di kelas saja, tapi di lingkungan. Lagi tidak bermain di dalam kelas. Apa kalimat? Kalau bermain di dalam kelas tidak kacau. Sama nih dengan nomor. Sama dengan nomor 4. Menjaga ketertiban kelas. Tidak bermain di dalam kelas berarti tidak ribut, tidak kacau. Jadi kalau kacau berarti tidak. Kalau kacau berarti tidak. Kacau tidak. Tidak tertib. Ya. Kalau kelas kacau berarti tidak tertib. Sama di materi menjaga ketertiban kelas. Selanjutnya melaksanakan piknik. Sudah. Tidak main-main baca doa. Apa itu? Bagaimana kalimat itu? Membaca doa. Baca doa. Dan sesudah belajar. Membuat kalimat keyakinan. Apalagi tidak ribut. Tidak ribut itu dimaksud menjaga ketertiban. Ada lagi tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Apa kalimat keyakinan kelasnya? Kalimat keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif. Hah? Sudah ada di sini keyakinan kelasnya. Tidak berkelahi sudah ada di sini. Hah? Kalau berkelahi itu berarti ada di sini tadi keyakinan kelas. Ada sudah masuk tadi. Tidak berkelahi. Tidak berkelahi pasti mana kira-kira di sini? Nomor 1 menghormati teman kelas. Berarti kalau apa namanya sedang menghormati berarti dia berkelahi dengan ya. Apalagi tidak ribut sudah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan sudah ada di sini. Nomor 5 menjaga kebersihan. Bagus. Pikir sudah ada kah? Tapi dibaca doa sudah ada. Jangan main-main. Sampai di mana keyakinan kelasnya? Hah? Melompat. Tidak apa? Main-main itu berarti kacau kelas, tidak ngerti. Membaca doa sudah, tidak main-main baca doa sudah. Kan? Pastikan ini. Pastikan. Membaca doa, belajar. Sudah ada keyakinan kelas? Sudah ada atau belum? Jadi apa kalimat keyakinan kelas belajar? Belajar dengan kemudian apalagi pikir kelas, dulu tenang, apa keyakinan kelasnya? Sudah ada belum keyakinan kelasnya? Mana? Nomor 4 menjaga ketertiban kelas. Apalagi baca doa dan sungguh sudah tidak ribut. Nomor tidak lari-lari. Sudah ada keyakinan kelasnya. Tidak berkelahi. Ya, nomor 1 menghormati teman kelas. Apalagi tidak boleh ribut di kelas. Sudah tidak boleh lari-lari. Tidak boleh melawan. Melawan siapa itu? Ada di sini. Apa kalimat keyakinan kelasnya? Menghormati. Kelasnya ada kan? Tidak boleh kalau tidak menyakiti. Apa kalimat keyakinan kelasnya? Sudah ada? Menjaga kebersihan.
harus membersihkan kelas. Sudah ada ya? Tidak boleh main-main di dalam kelas. Mana keyakinan kelasnya? Bagus. Harus minta izin kalau mau ke WC. Ada keyakinan kelasnya? Penting. Apakah kita membuat kalimat keyakinan kelasnya? Minta izin. Bagus sekali. Minta izin. Minta izin ketika mau buat ruangan apa? Nah, ini yang lakukan minta izin. Apalagi mendengarkan guru. Sudah ada tidak yang mana? Nomor 8 menghormati melakukan pikir. Sudah. Diam di dalam kelas. Apa itu? Apa keyakinan kelasnya? Diam di dalam kelas. Nomor 4. Nah, ketika itu tadi keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Kalau situasinya dibuat, apalagi selanjutnya dilaksanakan atau dilakukan. Nanti kita lanjutkan terkait dengan nilai-nilai yang ada pada keyakinan kelas. Ya, nilai-nilainya. Kenapa harus dilakukan itu? Kenapa kita melakukan? Ada nilainya ketika melakukan keyakinan kelas. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Silakan. Nah, yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Nah, nilai apa yang terdapat pada keyakinan kelas yang keempat? Kita disiplin. Apa? Nah, disiplin terhadap apa? Aturan. Nah, ada lagi? Ada yang sama dengan ketika orang tuanya bekerja untuk melaksanakan tanggung jawab. Jadi kalau kita menjaga ketertiban berarti kita bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap apa? Bagaimana pengeluaran tertib? Apa yang terjadi kalau tertib? Aman, kacau, nyaman belajar. Kalau disebutkan berisik, jadi tidak nyaman di ya. Nah, kemudian yang kelima, tadi menjaga ketertiban kelas itu tanggung jawab dengan disiplin. Tanggung jawab terhadap rasa aman, rasa nyaman. Terhadap aturan yang sudah dibuat. Kemudian kelima, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Apa ingat? Kebersihan. Kesehatan, kalau bersih berarti sehat. Inol. Menjaga kebersihan sama. Dan tiga, menjaga keamanan. Kalau bersih berarti aman. Sama saja nomor 4. Berarti kalau dikasih tugas, dikasih amanah, sudah dikasih jadwal tiket, berarti harus bertanggung jawab. Ya, kalau ada di tugasnya, ada di kelompoknya, berarti dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini semua tanggung jawab apa? Semua di dalam kelas. Ya, yang keenam, baca doa sebelum dan kita belajar dengan apa nilai yang terkandung pada keyakinan kelas tersebut?
apa? Kerumunan. Kerumunan. Biasakan kalau apa bicara bukan ya, ada kerumunan. Ada lagi yang lain? Dari mana ya kalau orang beriman pasti melaksanakan doa ya, melaksanakan membaca doa baik sebelum belajar maupun sesudah melaksanakan kita. Ketakwaan namanya dari mana ketakwaan. Ada lagi? Ada lagi ya? Tidak ribut. Ada lagi yang tiga. Silaturahmi dengan siapa? Kami silaturahmi. Nah, yang itu tadi keimanan, ketakwaan, apa yang tadi? Kerukunan ya. Kemudian yang itu belajar tentang apa yang kita belajar tentang untuk maksudnya dengan untuk jawab sebagai apa? Tata krama, tidak membantah pokoknya bahkan santun, kesantunan, sopan santun dalam krama, santun, tata krama, apalagi yang dari tempat tadi tata krama atau apa namanya? Ya, tata cara perilaku yang baik. Nah, kemudian ketika mau keluar ruangan kelas, apa nilai yang dilaksanakan pada keyakinan kelas tersebut? Yang adalah baik jadi ini apa nilainya? Dengan cara ini saya lari ada sopan, kalau tadi bagus sopan, tata krama, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam keyakinan yang telah yang kalian sudah buat, kalian sudah atau kalian atau kita sudah sepakati. Kita akan sepakatkan keyakinan kelasnya dilaksanakan atau dilakukan dengan baik. Ya, nah sekarang kita sebutkan keyakinan kelasnya. Ya, yang pertama pembelajaran doa sebelum dan belajar dengan kedua melaksanakan empat kali kedua mengetahui ketiga melakukan pikir empat menjaga ketertiban kelas kelima menjaga ketertiban kelas dan sekolah enam membaca doa sebelum dan setelah menghormati teman kelas ketujuh balik tolong delapan belajar dengan sembilan mengetahui ketika membuat ruangan kelas. Ada lagi yang menambahkan? Menambahkan terkait dengan keyakinan kelasnya. Kalau kira demikian ya, jadi Bapak nanti akan beri kemudian Bapak beri dan Bapak tempel di dinding. Nah, jadi Bapak rekankan lagi untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kira itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD SDN 34 Parit, yang kami hormati rekan-rekan guru, pegawai, staf yang sempat hadir pada kegiatan ini dalam rangka kegiatan Kombel Cerdas Menginspirasi, di mana pada kegiatan ini saya selaku calon guru penggerak ceritanya menjadi pemateri di Kombel Cerdas Menginspirasi di UPTD SDN 37. Jadi pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Kombel yang sudah memfasilitasi terkait dengan kegiatan kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir membersamai kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan ini kegiatan disimulasi budaya positif terkait dengan tugas
dalam kegiatan guru penggerak itu dalam setiap modul ada namanya aksi nyata. Nah, jadi kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan aksi nyata setelah menyelesaikan satu modul. Jadi di dalam kegiatan guru penggerak itu ada 3 modul. Jadi modul 1 terbagi lagi menjadi 4, kemudian modul 2 nanti terbagi 3, modul 3 terbagi 3, jadi total ada 10 modul. Nah, demikian sedikit gambaran terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Parepare. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan ini diharapkan kita dapat berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi dalam kegiatan nanti ada pembuatan bagaimana caranya pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga institusi sebagai pemwujudan budaya positif di sekolah. Sedikit gambaran, jadi budaya sekolah itu adalah seperangkat nilai, norma, keyakinan atau perilaku yang secara bersama-sama dianut dan diperhatikan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru itu sendiri, staf hingga kepala sekolah. Inilah jiwa dari sebuah sekolah yang membentuk suasana, iklim, karakteristik unik yang membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Nah, dalam konsep inti budaya positif ada beberapa materi yang kami akan paparkan. Terkait pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada yang ketiga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan institusi, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Jadi dalam guru penggerak itu Bapak Ibu ditekankan terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti kita tahu bersama bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia, bapak pendidikan kita. Jadi menurut beliau, jadi perubahan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam pembelajaran dalam paradigma baru, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berpusat pada murid, sehingga murid belajar dengan sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi anak-anak bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh berkembang, dapat mengembangkan kemampuannya, dan tentunya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa tugas kita hanya ibaratnya sebagai seorang petani. Jadi kita hanya bisa memfasilitasi anak-anak. Ya, sebagai seorang petani kan kita hanya bagaimana menyiapkan bubuk, bagaimana menyiapkan lahan, bagaimana menyiapkan segala sesuatu yang dapat membuat padi itu dapat bertumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya bisa panen. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk menjadi jagung atau menjadi selain padi itu sendiri. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, mencipta dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
Nah, ketika kita berbicara kata disiplin, kebanyakan kita akan menghubungkan dengan tata tertib atau keteraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, untuk menjadi seorang murid atau mengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini adalah motivasi yang muncul dari dalam pribadi anak-anak, bukan karena dari faktor luar, misalnya dapat hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Disiplin mengacu pada rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menunjukkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi bagaimana kita sebagai guru dapat menunjukkan sikap disiplin anak-anak tanpa harus melalui paksaan, ancaman, atau pemberian reward, tetapi perilaku disiplin anak-anak muncul karena kesadaran dari anak itu sendiri. Jadi itu inti dari bagaimana menciptakan disiplin positif di dalam sekolah. Jadi menciptakan disiplin, memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif Bapak Ibu salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tadi seperti yang saya sampaikan tanpa harus ada sebutan, ancaman maupun hukuman, tetapi berdasarkan kesadaran dari anak itu sendiri. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak yang fokus pada membangun karakter bersih dan tanggung jawab tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional. Jadi nilai-nilai kebajikan, ya, terkait dengan nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ada beberapa contoh nilai kebajikan organisasi. Pertama itu profil belajar Pancasila. Nah, ini merupakan tujuan dari pendidikan kita, ya. Jadi nilai-nilai kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga nilai-nilai kebajikan Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias atau bersemangat, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga nilai kebajikan dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia. Jadi seorang ahli dia membuat
kemudian dalam artinya restructuring school discipline. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama motivasi tadi yang ekstrinsik. Nah, dia melakukan itu berdasarkan menghindari ketidaknyamanan, misalnya menghindari hukuman. Ya, kadang anak-anak cepat melakukan sesuatu karena takut kepada hukuman. Nah, kemudian ada juga motivasi ekstrinsik itu karena melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau di kelas biasa kita kasih bintang, ya bisa kasih reward, penghargaan, pujian, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dia melakukan itu karena ada sesuatu yang ingin dia peroleh. Ya, jadi itu disebut dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan. Juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, bukan dari dalam. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah dan motivasi yang muncul dari diri atau dari dalam diri seseorang. Ya, beda-beda Bapak Ibu yang menjadi motivasi kita sebagai seorang manusia. Kemudian dari motivasi tersebut ada tujuan dari disiplin, yaitu bagaimana menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi ekstrinsik yang berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Atau kita perhatikan bahwa di dunia agak jarang ya kalau siswa SD memiliki motivasi ini. Ya, rata-rata karena motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Apakah dia karena takut hukuman atau mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai seorang guru kita harus memahami ini terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Biasanya itu ada kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi sehingga mereka melakukan hal-hal yang membuat masalah dengan lingkungannya. Dan jadi ada kebutuhan dasar yang mereka belum terpenuhi sehingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain misalnya. Jadi pada dasarnya bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Pertama, bertahan hidup. Jadi terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, kepedulian, berbagi, kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, harga diri terkait dengan penguasaan. Penguasaan itu di sini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui. Kemudian kebebasan, bagaimana mampu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan harga dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi pada dasarnya bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Jadi begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi mereka itu kadang membuat persoalan, ada kebutuhan yang mereka ingin, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari mereka, sehingga mereka mencari sesuatu yang mengganggu, pada dasarnya mengganggu temannya. Nah,
kemudian kita masuk ke posisi kontrol. Ayat kelima, posisi kontrol dulu. Kita bahas dulu tentang miskonsepsi atau konsep yang keliru terkait dengan teori kontrol. Jadi seorang ahli Dr. William Glaser dalam kontrol teorinya untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama bahwa posisi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Pada dasarnya bahwa kita tidak dapat mengontrol murid, tetapi murid yang mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mempengaruhi murid untuk mengulangi perilaku tertentu dan bisa berdampak murid akan menjadi tergantung pada pendapat guru. Jadi di sini terkait dengan bujukan ya. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang kelima, keempat, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, walaupun perilaku memaksa ini tidak efektif. Nah, kita masuk kepada 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama bahwa pemukul ya. Nah, ciri-cirinya biasanya memiliki nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata otot, jari menunjuk dan mengerti ya. Di sini menjalankan anak-anak ya. Contohnya kalimatnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang akhir selesai. Nah, jadi hasil dari kontrol kita sebagai guru, kemungkinan murid marah dan memiliki rasa dendam ya, atau bersifat agresif. Dia melawan ya. Ini teorinya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya biasanya bersuara lembut ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau ada suaranya mengeras ya, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Nah, dari posisi kontrol ini dapat berdampak maka murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Nah,
nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Nah, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Ya, biasanya humoris. Nah, dari posisi kontrol sebagai teman, murid akan merasa senang. Ini positifnya ya Bapak Ibu, dan akrab dengan guru. Tetapi ada dampak negatifnya bahwa anak tersebut bergantung pada guru tersebut. Ya, dia akan bergantung, tetapi dia tidak ketika pada guru lain, dia tidak seperti itu. Ya, jadi hanya pada guru yang dianggapnya teman sebagai teman. Nah, kemudian posisi kontrol guru yang keempat sebagai pemantau. Jadi ciri-cirinya memantau atau mengawasi. Jadi pada saat mengawasi bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Karena ada suaranya dasar bahasa tubuh formal. Nah, biasanya kalau pemantau itu dia memberikan menyampaikan aturannya, konsekuensinya bagaimana. Ya, jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, dia tanya kepada anak tersebut apa peraturan yang ada di sekolah. Nah, ketika kamu melanggarnya, apa konsekuensinya, apa hukumannya. Ya, jadi begitu, seperti itu ciri-ciri posisi kontrol guru sebagai pemantau. Hasilnya Bapak Ibu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan jika melanggar aturan yang ada di sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Ya, dia hanya menyampaikan kepada anak, ya, apa aturan sekolah, apa konsekuensinya. Ada penimbangan sesuatu hal di dalam hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kalau manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid ditanya ya, apa yang ketika murid atau siswa melakukan kesalahan, ditanya dulu ya, apa kesalahan, apa kejadian yang terjadi. Kemudian murid menemukan sendiri kesalahannya, apa kesalahannya. Nah, kemudian murid kembali murid kembali akan menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan guru yang memberikan hukuman, tetapi murid sendiri yang menentukan apa yang harus dilakukan sehingga murid tersebut bisa berubah. Nah, ciri-ciri yang lain, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, hasilnya murid dapat memperbaiki kesalahannya dengan solusi yang mereka pikirkan sendiri. Nah, kita analisis kasus dulu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, guru menyampaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dilakukan oleh guru tersebut? Apa Bapak Ibu? Manajer ya? Ya, karena guru tersebut memberikan menganalisis kesalahan muridnya, kemudian
menuntun murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, posisi kontrol manajer ya. Kemudian kedua, sama kasusnya Bapak Ibu, tapi gurunya menyampaikan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Tidak lengkap lagi, pasti alasannya lupa. Kapan kamu bisa memakai atribut lengkap? Ada yang berpendapat? Bisa berbicara. Hukuman kalau nomor 1. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Tidak lengkap lagi, pasti alasannya lupa. Kapan kamu bisa memakai atribut lengkap? Ada yang berpendapat Bapak Ibu? Tidak apa-apa berbeda ya. Ya kita kembali dulu ya. Nah, tadi menghukum. Ada yang berpendapat Bapak Ibu? Ya oke. Ibu Irma Yanti. Dari kasus yang diberikan, tipe guru tersebut adalah penghukum menurut saya, karena di sini guru langsung mendikte anak itu bahwa dia tidak mematuhi aturan sekolah, lalu disuruh menghukum berdiri di depan barisan, baru selalu menganggap bahwa anak ini yang selalu saja melakukan kesalahan. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Ya, menghukum ya. Ya. Nah, sekarang kasusnya sama, tapi penanganannya berbeda. Ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa, pasti lain kali tidak terulang lagi. Saya berpendapat untuk seru-seruan saja Bapak, tidak dini lagi. Kalau kasus yang ini sesuai dengan perintah satu pakai bendera, kemudian guru mengatakan bahwa ayolah yang tertib buat Bapak Manila. Kali ini tidak apa-apa sih, yang kali ini tidak berontak. Kalau menurut saya itu guru ini rasa teman, ya. Yang kedua tadi karena di sini posisi guru tidak langsung menyakiti siswa tersebut. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan berpendapat. Busra. Penanganan tadi itu kalau apa? Penanganannya tadi bagaimana? Posisi kontrol guru sebagai teman, ya, karena dia tidak ada tindakan, tidak ada bahasanya lembut, ya, tidak menyakiti, ya. Kemudian dia
bersifat persuasi atau mengajak, artinya berikutnya tidak melakukan lagi. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah tadi. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu, kamu satu-satunya yang tidak lengkap hari ini. Sudah nggak tadi? Nah, sudah jelas Bapak Ibu ya? Anak-anak akan merasa bersalah, ya. Jangan berpikir kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Apa ini Pak? Kalian bisa berikan alasan, silakan Bu. Masuk video. Kali yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, sudah jelas Bapak Ibu ya, pemantau. Karena kalau pemantau itu ada, dia menyampaikan peraturan dan konsekuensinya. Dia menyampaikan kembali kepada anak-anak apa peraturannya, apa konsekuensi ketika melanggar peraturan tersebut. Ya, sudah jelas. Nah, jadi tadi ketika kasus sebagai ini contoh yang lain ya, hormat pada bendera ini penghukum ya. Nah, kemudian berapa kali Ibu harus memberitahu kamu itu membuat rasa bersalah ya. Ini secara formal. Nah, kemudian kalau teman dia persuasif lembut ya Bapak Ibu, tidak ada tindakan, tidak ada cukup dengan ceramah kata-kata saja, mengajak anak-anak untuk tidak melakukan lagi. Nah, kemudian pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sudah jelas ciri-cirinya Bapak Ibu ya kalau pemantau itu. Ya. Nah, kemudian terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi itulah tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau saya refleksi untuk diri saya sendiri, posisi kontrol tersebut sudah pernah dilakukan ya sebagai seorang guru. Ya terus terang saja saya pribadi pernah melakukan semua posisi kontrol tersebut. Kecuali yang kelima itu masih agak perlu belajar ya. Disinilah tempat untuk belajar. Jadi posisi kontrol yang ideal itu yang posisi kontrol manajer. Bagaimana menyadarkan anak-anak melakukan sesuatu tindakan berdasarkan kesadaran dari anak tersebut, bukan karena dihukum, bukan karena penghargaan ya, tetapi memang karena kesadaran dari anak tersebut dan siap mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Jadi inilah perilaku kontrol dari seorang guru
Ya, jadi penghukum pembuat orang merasa bersalah itu masih posisi kontrol negatif Bapak Ibu ya, membuat identitas anak menjadi gagal. Kemudian teman dan pemantau perilaku kontrol positif, tapi masih ada hal yang negatif ya, kayak tadi terkait dengan teman, dia masih bergantung pada guru tersebut, jadi dia tidak bisa melakukan hal sama ketika berada pada guru yang lain. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru adalah manajer. Jadi sudah tadi dibahas ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Kemudian contoh kalimat penanganannya, bagaimana menangani seseorang atau seorang anak. Nah, sekarang kita lanjut terkait dengan keyakinan kelas ya. Jadi setelah kita memahami kebutuhan dasar manusia, memahami posisi kontrol, nah sekarang kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Nah, kalau contoh peraturan di masyarakat menggunakan helm saat berkendara. Nah, kenapa biasa Bapak Ibu menggunakan helm saat berkendara? Nah, takut dihukum, takut didenda, takut ditinggal. Nah, itu namanya motivasi musik, karena berdasarkan motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam. Padahal kalau kita menggunakan helm itu menjaga keamanan dan keselamatan ya. Nah, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau di Singapura itu membuang sampah kena denda ya. Nah, jadi kenapa bukan peraturan Bapak Ibu? Jadi kenapa bukan peraturan? Karena ada nilai-nilai yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada nilai, contohnya menggunakan helm. Nah, nilai apa kira-kira yang kebajikan apa yang ada pada kegiatan menggunakan helm saat berkendara? Tentunya keamanan tadi, keselamatan, itu nilainya ya. Kemudian dilarang membuang sampah untuk kesehatan ya, kebersihan, keindahan, kenyamanan ya. Jadi nilai-nilai inilah yang menjadi keyakinan di dalam diri siswa atau murid. Kenapa bukan peraturan? Sehingga muncul tadi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam anak tersebut. Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas.
Jadi anak-anak atau kalau kita buat keyakinan kelas di kelas, jadi kita mempersilakan anak-anak dulu membuat peraturan dulu semua, terserah apa yang ada di pikirannya. Ya, jadi hal-hal apa yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan di dalam kelas tersebut. Jadi kita bebaskan anak-anak dulu, ya, terserah mereka. Nanti baru kita catat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Nah, ini foto kemarin mensimulasikan bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Nah, jadi anak-anak diminta untuk tadi yang pertama anak-anak diminta menuliskan saja apa yang ada di pikirannya terkait hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian dicatat, ya, kita bikinkan kertas ukuran poster, ya, Bapak Ibu, seperti pada gambar. Nah, kemudian ditempelkan. Nah, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, maksudnya kalau kalimat negatif itu tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Tidak membuang sampah, itu kalimat negatif. Nah, kita ubah misalnya tidak membuang sampah. Kira-kira kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tadi keyakinan kelas itu bersifat universal, umum, abstrak. Kira-kira apa kalimat keyakinan kelas yang Bapak Ibu? Dilarang membuang sampah. Tapi itu menjaga kebersihan kelas. Nah, itu menjadi kalimat positif. Tapi kalimat positif yang universal, umum, ya, artinya bisa dijabarkan nanti bagaimana itu menjaga kebersihan kelas. Tidak coret-coret meja, tidak coret-coret dinding, ya, itu semua menjaga kebersihan kelas. Jadi dia bersifat umum atau universal, nanti bisa dijabarkan lagi, ya, seperti itu, membuat mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya lagi tadi saya perhatikan di kelas ada anak-anak tidak hidup di kelas. Itu bahasanya siswa, bahasanya murid. Nah, bagaimana kalau kita ubah ke dalam kalimat positif, tidak hidup. Bahkan keyakinan kelas dia harus bersifat universal, umum, abstrak. Kalau bahasanya anak-anak tidak hidup di kelas, itu bahasanya anak. Nah, mau dia berdiri. Nah, kira-kira apa kalimat atau keyakinan kelasnya? Penting pada saat belajar. Tadi sifatnya umum, universal. Artinya bisa lagi dijabarkan nanti. Itu maksudnya sifatnya umum. Tidak tertib sama ini. Nah, ini yang kita membuat menjadi universal. Ya, kan tenang. Nyaman saat belajar. Tidak hidup.
misalnya menjaga ketertiban kelas, ya tidak ribut, tidak saling mengganggu. Apa ada tadi untuk mengatakan siswa tidak mengganggu teman. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelasnya tidak mengganggu teman. Kira-kira kita ada simulasikan dulu bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Apa tadi? Sebenarnya tadi yang terakhir aku tidak mengganggu teman. Yang sifatnya universal, keyakinan kelas itu harus universal, umum, abstrak. Artinya belum nyata, jadi dia sifatnya umum, abstrak. Saling menghargai antar teman atau saling menghormati antar teman. Dan itu sifatnya umum, dia bisa dijabarkan lagi. Maka Bapak Ibu lihat bagaimana keyakinan kelas itu, bagaimana mengubah kalimat-kalimat siswa atau kalimat-kalimat anak-anak dari kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Tadi ciri-cirinya keyakinan kelas itu bersifat umum, ya. Nah, ketika ada nanti lagi kalimatnya temannya yang sama mengarah kepada keyakinan kelas tersebut, disampaikan saja bahwa ini sama di sini, ya, seperti itu. Silakan. Terima kasih Bapak Johnson Morano. Yang saya pertanyakan kan kami untuk teman-teman mungkin sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian tadi ada saya sedikit penyampaian dari Bapak bahwa mengubah kalimat yang tadinya negatif menjadi positif. Pada misalnya kita kelas 1, 2, 3 itu kan harus kan dijelaskan secara detail. Kalau kelas 4, 5, 6 mungkin sudah. Apakah kita di kelas 1, 2, 3 itu setelah kita mengubah kalimat menjadi positif, bisakah diuraikan lagi per poin daripada kalimat tersebut? Karena jujur pasti anak-anak itu yang bagaimana ini Pak, bagaimana ini Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Sulastri, pertanyaan sangat baik, sangat bagus ya. Jadi terkait tadi dengan pembuatan keyakinan kelas terkait dengan anak-anak kelas rendah. Tadi saya sudah perhatikan Bapak Ibu di kelas itu bisa pahami, yang penting kita arahkan, ya arahkan terkait dengan apa yang menjadi kalimat-kalimat positif tersebut. Tadi apa tadi? Iya, nanti ada setelah itu kan langkahnya belum selesai, baru pada tahap tadi mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi nanti selanjutnya kita arahkan ya ada nanti itu seperti itu langkah-langkahnya. Jadi kita arahkan anak-anak tadi kita mengambil nilai-nilainya dulu. Dan setelah pembuatan keyakinan kelas mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, kita arahkan anak-anak terkait dengan nilai-nilai apa yang terkandung pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, nilai-nilai terkait tadi kayak menggunakan helm, nilainya keselamatan, keamanan, kenyamanan,
negatif menjadi kalimat positif. Seperti itu. Bagaimana itu swasta? Ya. Jadi tidak perlu saya baca yang dulu ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Jadi saya ulangi kembali. Pertama kita bebaskan anak-anak ya terkait apa yang harus dilakukan di kelas, apa yang tidak perlu dilakukan di kelas. Nah, kemudian kedua kita kumpulkan atau catat apa yang sudah dituliskan anak-anak dan kita paparkan di dalam kertas yang besar atau kertas poster. Nah, kemudian yang ketiga kita bahas secara bersama, mengubah kalau ada kalimat negatifnya kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah itu baru kita bahas tentang nilai-nilai yang terkandung pada keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah membahas nilai-nilai, kita membahas kegiatan yang nampak dan kegiatan yang tidak nampak. Maksudnya kegiatan yang sesuai dengan keyakinan kelas dan kegiatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mana yang sesuai, mana yang melanggar istilahnya ya. Seperti itu. Nah, setelah selesai kita urutkan kebalikan kadang itu tidak berurutan. Mana yang paling tepat pertama, kedua, sampai yang terakhir ya seperti itu. Setelah itu baru kita print kita ketik, kemudian kita print dan bisa tempel di sini seperti itu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi restitusi itu merupakan dialog ya, yang dijalankan oleh guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan tidak ada labeling, artinya tidak dicap anak-anak ketika kembali pada kelompoknya. Nah, tidak ada pencapan kepada anak itu, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ya, mereka sendiri yang cari solusinya. Ya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan pendapat ahli Gosen pada tahun 2004. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu ada 3 langkah segitiga restitusi. Dari katanya saja segitiga, berarti ada 3. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Ya, di situ ada bahasanya. Jadi setiap orang pernah salah, ya, membuat kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah merasa salah, ya. Jadi semua orang atau semua manusia pernah merasa salah. Nah, kemudian baru kita validasi kebutuhan. Nah, kita menanyakan alasannya kenapa dia melakukan itu. Tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ada 5 sebenarnya yang menjadi latar belakang atau alasan kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Dan pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya, sehingga mereka mencari masalah dan sebagainya atau melanggar tarik dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini yang terakhir. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kami ingin menjadi orang seperti apa. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi atau kasus yang dihadapi. Kemudian mengharapkan anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang
telah dilakukan. Misalnya merobek buku temannya, ya. Jadi kita arahkan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Apa bentuk tanggung jawabnya terhadap apa yang sudah dia lakukan, ya, misalnya memberikan dia buku kembali. Nah, itu seperti itu terakhir. Langkah terakhir Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah-langkah restitusi. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, menstabilkan identitas. Nah, jadi dalam menstabilkan identitas, kita harus membuat anak dalam posisi nyaman dan jadi tidak terbebani, tenang. Jadi sehingga pada saat ditanya mereka bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang dia lakukan. Jadi dia sendiri yang mengungkapkan apa yang dia lakukan, ya, bukan kita yang tanya. Nah, jadi kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan proaktif sebenarnya. Kita arahkan. Nah, contohnya tadi bahwa salah itu wajar dan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi mengajar anak-anak untuk dalam posisi nyaman untuk dia bisa ke dalam posisi yang tidak merasa bersalah, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita sudah menanyakan tentang apa alasan anak tersebut melakukan tindakan yang salah tersebut, ya. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar tadi, makanya saling terkait Bapak Ibu. Ya, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kalimatnya pada tahap validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga karena melindungi hal yang penting buat kamu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini terkait tadi dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi harus ada keyakinan yang sudah dibuat untuk menjadi dasar kita untuk mengarahkan anak tersebut bertanggung jawab terhadap atau berubah pada masa yang akan datang. Nah, membantu murid untuk menemukan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan cara fokus pada keyakinan awal, ya. Jadi keyakinan yang sudah dibuat tadi. Nah, apa yang keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Masuk langkah ketiga restitusi. Nah, ini salah satu tugas saya, disuruh buat kasus, didemonstrasikan, ya. Jadi dalam satu modul itu banyak tugas. Jadi tahapannya itu mulai ini sedikit gambarannya Bapak Ibu supaya kalau ada yang tertarik juga ikut menjadi guru penggerak. Ya, jadi pertama itu ada modul yang dikerjakan diskusi, mulai diri ada materi, kemudian eksplorasi konsep, kemudian banyak tugas-tugas di dalamnya, ya. Diskusi, jadi lebih banyak diskusi di sana. Nah, kemudian setelah diskusi ada tugas-tugas yang lain. Nah, ini contoh salah satu murid kelas 3 memiliki jadwal piket kebersihan selain tidak datang dari awal, sampai
kira itu Bapak Ibu ya, terkait dengan materi diskriminasi budaya positif ya. Jadi ada beberapa hal terkait disiplin positif, kebutuhan dasar ya, kemudian apa namanya, segitiga institusi, dan yang terakhir tadi segitiga institusi, oposisi 5 kontrol. Nah, itulah tadi terkait dengan materi diskriminasi yang kami telah laksanakan. Waktu itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga apa namanya, kehadiran Bapak Ibu bernilai ibadah. Terima kasih. Siap. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum